obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal banyak kita orang persis, yang sudah macam-macam dia buat karena kenikmatan contoh jadi hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita masih membersamai pada program acara obrolan Jumat Mubarak. Dan pendengar dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda tetap mengikuti program ini hingga selesai. Tak lupa salawat beruntaikan salam tahaturkan kepada junjungan Nabi besar kita, dialah Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah berkat dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan beliau, para sahabat hingga sanak keturunan beliau hingga hari kiamat ini. Dan kita pada hari ini tetap istiqomah di dalam menjalankan syariat Islam, mendakwakan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saya Muhammad Haikal Dapitan akan menemani ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan. Pada tema edisi hari ini, peran pemuda sebagai calon pemimpin masa depan. Peran pemuda sebagai calon pemimpin masa depan. Telah hadir di ruang dengar Anda, pendengar sekalian, ada 2 narasumber yang anak muda dan sangat luar biasa. Terkait dengan tema ini, saya hadirkan 2 narasumber ini karena sangat cocok, dan insya Allah mudah-mudahan pendengar di rumah yang ada di Ternate, Tidore, Sofifi, dan di 10 kabupaten kota yang ada di Jazirah Maluku Keraha ini bisa bergabung dalam line telepon yang akan saya sebutkan, yaitu 0821941425. Ini telepon, nomor telepon baru RRI Pro 1 ya. Jadi catat ulang, 0821 94 14 25 25 ya, atau di 0921 31 255 21. Bisa juga di WhatsApp 08 22 83 23 2009. Sekali lagi 08 22 83 32 32009. Jika Anda yang ingin bertanya langsung melalui WhatsApp ya, WA langsung ke WhatsApp itu di nomor yang telah disebutkan tadi. Baik, peran pemuda sebagai calon pemimpin masa depan. Saya akan perkenalkan narasumber yang telah hadir. Yang pertama, Serda Fajrin, anggota Korem 152 Babula, Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat sedikit Pak dengan mikrofon ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini perdana ya tampil di Jumat Mubarak. Ya, mudah-mudahan sebentar apa yang nanti disampaikan atau disajikan kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, terutama generasi muda, bermanfaat. Khususnya bagi kita semua anak muda dan orang tua yang ikut bergabung pada obrolan ini. Baik, yang kedua, ini pemuda dari Ngade, dari Kelurahan Ngade. Ya, Pak Imam Ngade yang sedang pantau siaran ini, dan Maeba yang ada di Ngade, sebentar kalau boleh. Yang kasih rame siaran ini Maeba dan Pak Imam Ngade ya, yang di Ngade sekarang. Baik, langsung saja Afandi Mdin SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Perdana juga tampil di sini. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan sebentar
bermanfaat bagi khusus pemuda Kelurahan Ngade yang sedang mendengarkan juga. Jadi beliau ini juga merupakan anak muda yang berpengaruh juga di Kelurahan Ngade. Jadi mudah-mudahan anak-anak muda yang di Ngade sana ikut bergabung bertelepon, jangan orang tua saja tapi anak-anak muda juga ya. Baik, langsung saja tema kita peran pemuda sebagai calon pemimpin masa depan. Saya persilahkan kepada yang terlebih dahulu Afandi Mdin SH, pemuda Kelurahan Ngade, Ternate Selatan untuk memberikan pengantarnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat curahan karunia-Nya sehingga pada kesempatan yang baik ini di pagi Jumat Mubarak yang sejuk ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di ruang ini untuk membicarakan atau berbincang-bincang terkait seputar tema yang telah disampaikan tadi oleh moderator. Tak lupa pula salawat serta salam kita kirimkan ke junjungan kita Al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang senantiasa memperjuangkan Islam dari zaman yang penuh dengan kegelapan atau kebiadaban menuju ke zaman yang penuh dengan peradaban. Yang perlu saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini sesuai dengan tema yang telah disusun soal peran pemuda sebagai calon pemimpin masa depan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini bahwa peran pemuda sebagai calon pemimpin masa depan. Pemuda dalam skala lokal ya. Nanti selanjutnya kita bicarakan dalam skala yang lebih luas lagi. Tapi terlebih dahulu saya ingin berbicara peran pemuda dalam skala yang lebih rinci dalam konteks kelurahan ya Ustaz ya. Jadi peran pemuda atau majunya satu kelurahan itu tidak terlepas dari peran pemuda. Nah, peran pemuda dalam satu kelurahan memiliki dampak yang begitu besar. Jadi dapat dilihat bahwa majunya satu kelurahan atau daerah itu dilihat dari bagaimana pengaruhnya pemuda yang ada di kelurahan atau di daerah tersebut. Hal ini juga telah disampaikan oleh Ayahanda Soekarno bahwa betapa pentingnya peran pemuda dalam membangun satu daerah, bahkan bangsa dan negara. Seperti yang telah kita ketahui bersama, kata-kata beliau yang telah banyak ada juga bisa di-share di media sosial soal kata-kata beliau menyangkut dengan kepemudaan. Tapi saya untuk saat ini saya hanya berbicara dalam konteks yang lebih kecil. Bagaimana pengaruhnya kepemudaan dalam membuat satu masyarakat atau bahkan satu daerah yang lebih berkembang, maju dan lain sebagainya. Pemuda dalam konteks ini perlu kita sama-sama bicarakan karena realitas yang kemudian kita ketahui secara bersama bahwa sekarang ini bahkan sampai dengan saat ini itu malahan peran pemuda itu tidak lagi menjadi satu ukuran. Jadi peran pemuda tidak lagi menjadi satu ukuran majunya satu wilayah. Nah, ini sebenarnya miris karena telah disampaikan awal tadi bahwa pemuda menjadi satu garda yang paling terdepan dalam menjadikan atau memajukan satu wilayah. Selanjutnya yang perlu saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini menyangkut dengan poin-poin penting yang harusnya saat ini dimiliki oleh pemuda saat ini. Nah, saya ingin
berbicara sedikit terkait dengan pengalaman ya Ustaz ya. Pengalaman saya selama berjibaku dalam dunia kepemudaan. Pemuda, majunya satu pemuda pada saat ini yang kemarin yang sesuai dengan pengalaman yang saya temui, itu sebenarnya masyarakat dalam konteks yang lebih kecil, misalnya dalam satu kelurahan, itu juga berpengaruh terhadap majunya atau kreativitas inovatifnya pemuda muncul. Itu juga harus dipengaruhi dari kepedulian masyarakat terkait dengan keberadaan pemuda dalam satu kelurahan. Realitas yang terjadi sekarang ini, pemuda dianggap masih terbayang-bayang bahwa pemuda ya itu pemuda misalnya dalam konteks yang harus kita sama-sama patahi sekarang ini, bahwa orang tua ya anak muda tidak boleh melawan orang tua begitu. Nah, ini yang sebenarnya miris, yang seharusnya kita pemuda yang lebih condong untuk berpikir lebih imajinatif, tetapi sekarang dipatahkan dengan konsep-konsep semacam itu. Jadi sudah ngoni ini anak-anak muda tak usah, ngoni masih kecil. Bahkan lain konteks yang mengatakan bahwa pincing belum lurus. Pokoknya berbagai macam konteks yang kemudian disampaikan. Nah, ini menjadi satu hal yang membuat psikologi pemuda saat ini menjadi jadi yang terjadi saat ini ya, pemuda acuh, tak mau lagi pusing dengan keadaan yang ada. Nah, tugas kita sekarang ini memberikan satu hal atau satu motivasi yang membangun agar psikologi semacam ini terus satu pakai lagi, bahwa pemuda ya di mana dia memiliki kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk melakukan sesuatu yang lebih imajinatif, dukung sekarang ini. Tapi realitas yang kemudian terjadi ya bertentangan dengan hal-hal semacam itu. Sulit sebenarnya. Kemarin ada pengalaman yang kemudian saya temui, sangat sulit karena masyarakat tertentu hanya melihat hasil, nggak melihat, mau melihat di proses. Itu yang sebenarnya menjadi alasan sehingga pemuda saat ini dalam konteks, saya hanya berbicara dalam konteks kelurahan, itu pada akhirnya pemuda sudah membaca cerita pemuda sudah, karena orang ini dalam konteks itu tidak dihargai. Itu hanya dalam konteks orang ini masih kecil, dan orang itu harus bermain hal-hal yang kecil terhadap hal yang besar. Nah, ini yang sebenarnya miris sebenarnya, karena akhirnya kepercayaan orang tua terhadap anak muda untuk memberikan tanggung jawab itu kurang yakin begitu. Iya. Padahal saya sempat menyampaikan bahwa coba untuk saat ini kasih orang ruang gitu. Iya. Kasih ruang untuk berkembang. Iya. Nanti di akhir kira-kira apa yang nanti lihat hasilnya. Iya. Nah, sekarang ini dong hanya melihat hasil, terus proses yang sama-sama lalui, jadi bagus baru dong mulai. Padahal ini bagus begini. Nanti sudah dihasil, tapi prosesnya akan dong nilai. Bahkan dalam segi misalkan orang ada ikhtiar baik untuk panggil sama masyarakat untuk bercerita, sampai dalam bentuk dalam undangan yang resmi. Tapi keterpanggilan untuk memenuhi undangan yang tung kasih memang. Jadi itu sebenarnya yang menjadi alasan kenapa pemuda dalam satu kelurahan tidak bisa maju, karena memang masyarakat juga mendukung kehadiran pemuda dong tidak menganggap bahwa ada potensi dalam kelurahan itu, dong tidak menganggap itu. Nanti hasilnya, padahal mau ini ada bisa bikin ini, nanti sudah hasil. Tapi prosesnya dong tidak akan pernah nilai itu. Nah, itu yang menjadi PR besar untuk orang kaum pemuda untuk tetap semangat dalam hal untuk merubah atau memberikan satu motivasi besar untuk berdiri atau berkembangnya satu kelurahan. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Luar biasa. Nanti sebentar kita kupas lagi lebih tajam lagi, setajam silet ya. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Serda Fajrin, anggota Korem 152 Babula Maluku Utara, untuk memberikan pengantarnya terkait peran pemuda sebagai calon pemimpin masa depan. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah
kita diberikan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini untuk membahas tentang peran pemuda sebagai calon pemimpin masa depan. Di sini tema yang dibawakan tadi menurut pandangan bahwa kita sebagai pemuda untuk menuju masa depan ini, kita harus mempunyai yang pertama ya utamakan berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional. Bahwa kalau kita mau berbicara tentang yang tadi disampaikan oleh Bapak itu juga, itu semua itu betul. Tanggapan saya dari menyangkut dengan tema ini, bahwa kita sebagai pemuda, sebagai calon pemuda atau pemimpin masa depan, terutama itu kita intinya kita harus berpikir kita harus tahu sebelum kita masuk ke menjadi contoh. Otomatis itu kita lihat bahwa pemuda-pemuda sekarang itu mereka mau melakukan segala sesuatu saja mereka pikir. Karena tadi itu disampaikan oleh Bapak Ipandi bahwa kurang tidak didukung oleh masyarakat, karena kebanyakan terkait dengan pergaulan juga. Mungkin karena pergaulan pemuda-pemuda sekarang ini beda dengan pergaulan pemuda-pemuda dulu, karena banyak mungkin masyarakat menyampaikan bahwa tokoh-tokoh yang sudah senior menyampaikan bahwa pemuda-pemuda sekarang itu buat apa mereka itu hanya kerjanya cuma mabuk aja kok, bagaimana mau jadi pemimpin. Mereka berpikir kayak gitu, padahal itu tidak semuanya seperti itu. Karena banyak itu kan pemuda-pemuda yang berprestasi, pemuda yang luar biasa, yang dia sudah kuliah di luar sampai S1, S2, dan dia sudah mempunyai ilmu yang luar biasa. Tetapi karena pandangan masyarakat itu dia berpikir, anak kemarin aja kok, tidak apa-apanya itu palingan gitu-gitu aja itu. Palingan dia tuh begitu-begitu aja, dia tuh tidak mungkin. Di sini kita sebagai pemuda, kita tunjukkan yang terbaik untuk masyarakat, agar masyarakat yang menilai kita punya apa yang kita lakukan, bahwa pemuda ini dia mampu melaksanakan apa yang dia ingin laksanakan. Terus masalah pemimpin ini, kita menjadi seorang pemimpin itu kita harus punya skill, terus kita punya landasan iman yang kuat. Kalau kita sudah punya landasan iman yang kuat, otomatis kita akan takut kepada Tuhan ya. Jadi kita mengambil segala sesuatu itu pasti kita berpikir, karena menyangkut dengan agama. Karena pemuda-pemuda sekarang itu kayak yang disampaikan Pak Pandi tadi, bahwa kita mau ambil segala mau bikin sesuatu harus tidak dianggap oleh masyarakat begitu. Padahal nanti kalau dia lihat kalau kita sudah berperan, sudah ada hasilnya, baru mereka bilang, iya ya ternyata ya anak muda ini juga seperti ini. Jadi dari saya yaitu, ya mungkin kita bisa ini lagi. Ya, kita bisa berdalam lagi tentang peran pemuda sebagai calon pemimpin masa depan. Baik, luar biasa tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Serda Fajrin, anggota Korin 152 Malut. Baik, saya mengajak kepada seluruh pendengar dimanapun Anda berada, jika Anda ingin ikut tanya-tanya kepada narasumber yang hadir di studio Pro 1 RR Ternate, bisa di 082194
1425. Sekali lagi di 0821 94 14 2525 atau di 0921 31255521. Bisa juga melalui WhatsApp 0822 83232009. Baik, karena belum ada penanya yang masuk untuk bertanya ke kita, maka tadi saya tanggapi apa yang disampaikan oleh Afandi Mdin SH, pemuda Kelurahan Ngade, Kota Ternate Selatan, bahwa memang ketika seorang pemuda ini dia berkarya di satu kampung, pasti akan ada benturan, bahkan ada yang mengatakan bahwa kamu ini belum bisa terus mau lakukan hal yang seperti ini. Tapi ketika jadi, baru orang tua-tua ini sadar. Itu yang dialami oleh saya dulu seperti itu. Ketika saya menjadi ketua remaja masjid di kelurahan juga seperti itu. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan, tapi masih saja ada orang tua-tua di situ yang mungkin bukan taraf mendukung, tidak sama sekali, tapi mendukung, cuma mungkin belum ada kepercayaan. Nah, sekarang kalau kita balik kepada jiwa seorang pemuda ini mudah terombang-ambing. Kalau bukan daripada orang para petua yang membimbing, yang membina para pemuda, ini pasti akan dia corongnya jatuh ke hal-hal yang buruk. Sekarang kalau ada pemuda-pemuda yang berpikir positif, yang berpikir untuk mau memajukan kelurahannya, silakan didukung, ya. Jangan berpikir bahwa ngoni itu bikin masalah jadi jaga bakulai jadi tong sudah percaya pengoni sudah. Jangan dulu, lihat masing-masing pemuda punya potensi yang berbeda-beda, dan tugas orang tua itu adalah menggali potensi tersebut di anak-anak muda dan memberikan aura positif kepada mereka, membangun mereka untuk bisa menjadi pemuda-pemuda yang berkualitas. Saya ingin bertanya kepada Fandi kembali. Tadi telah dikatakan bahwa ada orang tua-tua yang kurang mendukung dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di kelurahan. Misalkan, ini masih skop dalam kelurahan Ngade. Kira-kira saya pernah dapat bocoran bahwa Fandi pernah menjadi ketua pemuda di sana, ya. Apa yang pernah dilakukan di sana di Ngade yang membuat para orang tua itu takjub dengan apa yang telah dilakukan oleh Afandi sendiri sebagai ketua kelurahan Ngade? Silakan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan singkat terkait dengan apa yang telah ditanyakan. Jadi, saya hanya menerapkan beberapa poin kepada teman-teman yang turut serta dalam, misalnya membuat beberapa kegiatan keagamaan, misalkan pernah dibuat di kelurahan Ngade. Nah, itu tidak mengatasnamakan organisasi kepemudaan, karena waktu itu belum ada satu legalitas yang resmi dalam struktur keorganisasian soal kepemudaan. Makanya kita mengatasnamakan waktu itu koordinator sementara. Jadi ada beberapa teman yang hampir pada saat itu mengeluh soal kegiatan yang kemudian dibangun, karena pada saat itu kegiatan yang kemudian dibangun itu tidak ada semacam support dari, bahkan dalam tingkat kelurahan misalkan, minim sekali support yang diberikan. Jadi kami waktu itu yang diperlukan bukan hanya dalam konteks materi, tapi misalnya ada semacam solusi, ada semacam memberikan satu jalan misalkan, karena segala sesuatu itu bukan hanya bisa diselesaikan dengan materi. Banyak hal yang kemudian bisa diberikan, misalnya pengalaman. Dulu tuh pengalaman begini untuk cari dana misalkan, ini mesti bikin begini supaya kesannya ini begini. Jadi tong hanya dibiarkan, jadi terserah ngoni mau cari dengan cara apa ngoni perusahaan begitu. Nanti pada saat akhir kayak saya sampaikan tadi, nanti di akhir acara sumeria baru dong mulai datang untuk berpartisipasi. Makanya saya tekankan kepada teman-teman yang waktu itu sama-sama bikin kegiatan, orang tahu sudah tuh keadaan yang ada di sini kan, tuh tahu semua. Iya. Jadi berapa poin yang saya tekankan waktu itu, tuh harus sabar, tuh harus tetap semangat, dan tuh harus bertanggung jawab. Iya. Jadi tuh sebentuk misalnya tuh ada kesepakatan untuk bikin satu kegiatan misalkan.
tak usah berpikir belas kasihan dari orang lain sudah. Tong mesti punya, tong mesti mandiri, tong mesti tetap semangat, tong mesti sabar. Karena percaya dan tidak, pada akhir nanti di akhir nanti masyarakat akan sadar bahwa memang padahal anak ini tuh begini, tong sebenarnya tuh selama ini tuh mindset untuk menilai orang itu salah sebenarnya. Jadi begitu. Nah, untuk proses saya sampaikan di kesempatan yang baik ini soal, jadi untuk beberapa minggu ke depan itu orang sudah bikin musyawarah di Kelurahan Ngade, sekaligus promosi supaya mungkin dong yang masyarakat lain yang belum cover informasi ini mungkin dong cover lagi. Jadi orang sudah bentuk, jadi di tanggal 25 nanti ada pemilihan ketua pemuda di Kelurahan Ngade. Nah, sekarang kemarin beberapa malam itu saya bentuk ketua komite dan saya sendiri menjabat sebagai ketua komite pemilihan nanti. Jadi saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kelurahan Ngade untuk yang sedang mendengarkan siaran ini, untuk mari sama-sama kita meramaikan, kita mensukseskan kegiatan pemilihan ini agar ke depan mungkin calon yang terpilih nanti bisa menjadi satu motivasi, menjadi satu gerak baru untuk kelurahan misalkan di konteks kelurahan, agar dapat memiliki jiwa kesatria untuk ke depan bisa membangun kelurahan Ngade pada khususnya lebih baik lagi dan lebih maju lagi, kurang lebih seperti itu. Iya, baik, luar biasa. Kalau dari Bapak Serda Fajrin sebagai anggota TNI Polri, Masya Allah, sebagai anggota TNI di Korem Babula 152 Babula Malut, ya saya ingin bertanya mungkin kepada Bapak sendiri sebagai anak muda, apa harapan yang dilakukan di Korem Babula sendiri untuk membangkitkan para tentara-tentara muda ini, memakmurkan masjid, kemudian pendekatan kepada pemuda-pemuda yang ada di situ, pemuda TNI ya, dalam hal ini untuk bisa mempengaruhi mereka agar jiwa kepemimpinan, ya, karena orang yang pergi masjid ini pasti ada jiwa kepemimpinan, mengajak tamang-tamang itu harus ada jiwa kepemimpinan. Apa yang harus dilakukan? Ya, terima kasih. Kalau menurut saya dari TNI, kita seorang TNI itu kita bergerak atas perintah. Jadi kita mau melakukan segala sesuatu itu tergantung pimpinan saja. Kita hanya bisa menyarankan, kita hanya bisa melaksanakan dan menyarankan. Yang perintahnya itu, kebijakan itu tergantung dari pimpinan. Kalau pimpinan sudah sampaikan, ya ini kamu nanti sampaikan ke pemuda-pemuda ini harus bikin ini atau kontrol kayak gini, kita tidak tinggal. Kalau di situ Bapak sebagai apa di anggota TNI sendiri, di jabatannya di bidang apa gitu? Kalau saya di bidang TNI itu saya sebagai bintara-bintal bidang keagamaan ya. Iya. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sana. Ada banyak kegiatan yang dilakukan terkait iman dan takwa. Ya. Apa saja itu? Terkait kegiatan yang saya lakukan biasa di Korem itu ada pembacaan doa bersama. Terus kita setiap hari Jumat terus hari malam Jumat itu kita melaksanakan pembacaan Yasin. Itu secara keseluruhan sih. Terus kalau kegiatan-kegiatan lain itu kayak pada saat Isra Miraj kita, nah itu banyak ada kegiatan. Tadi Pak terkait dengan pemuda nih, ini menjadi PR khusus, PR yang sangat besar bagi kita generasi muda Maluku Utara. Ada di kalangan kita, di kalangan anak muda, mau di kelurahan, dari instansi juga pasti ada kecemburuan antara satu dengan yang lain. Kalau yang satu punya skill yang hebat dalam hal bidang keagamaan, pasti bukan cuma keagamaan tapi semua bidang mungkin ya, pasti ada kecemburuan antara satu dengan yang lain. Mungkin dalam hal ini di Corong RRI, mungkin Bapak bisa memberikan sedikit motivasi atau pandangan kepada seluruh anak muda di Maluku Utara, kalau ada yang seperti itu harus dibuat seperti apa begitu. Ya, intinya itu kita sebagai manusia itu tidak perlu kita mau saling iri hati. Minimal kita harus saling mendukung. Agar pelaksanaan kegiatan apapun itu bisa dapat berjalan. Jadi jangan kita melihat bahwa rekan kita ini
dia punya kelebihan, punya skill kayak gini, kita kompor-kompor gitu. Iya, itu kan perbuatan yang salah. Kapan negara ini bisa maju, Pak? Negara bisa maju kalau kayak gitu. Iya, dekat-dekat sedikit. Iya. Jadi kapan negara itu bisa maju kalau masih punya sifat-sifat iri hati, tidak melihat senang, tidak suka melihat orang lain senang. Iya. Nah, itu kan sifat-sifat yang kurang bagus kalau peran pemuda kalau di desa itu, kalau kita tuh kan ada Babinsa. Iya. Nah, Babinsa itu dia juga tidak sama dengan kita pemuda. Iya. Ini juga yang ingin saya tanyakan, bagaimana itu? Itu dia tugasnya itu dia kan sama-sama tidak sama dengan perangkat desa. Iya. Nah, di situ dia juga bisa bikin program untuk kayak macam kita sampaikan kepada masyarakat bahwa ini loh, kita ini harus kayak gini. Jadi seorang Babinsa itu dia harus menjadi contoh dan panutan. Iya. Nah, itu. Jadi dia juga otomatis kalau dia berdiri di tengah-tengah masyarakat juga kan pasti mendengarkan dia. Karena masyarakat tahu bahwa dia dilatih, dia itu punya jiwa kepemimpinan juga ada. Cuma karena kebanyakan ini kebanyakan tergantung pergaulan aja ini. Iya. Jadi masyarakat kampung itu kebanyakan mereka kurang percaya dengan pemuda itu karena itu kebanyakan hal-hal yang dibuat tuh banyak kegiatan-kegiatan yang negatif yang dilihat nyata sekarang itu. Terus ada juga yang kayak contoh kayak ketua pemuda, dia punya tugas sebagai ketua pemuda, tapi kayak diambil alih oleh kayak kepala desa begitu, mengambil alih. Sebenarnya tidak bisa kan, semua dengan dia punya spek masing-masing. Contoh kayak macam ada terjadi apa-apa, ya minimal pemuda itu dia yang berperan. Toh ada, saya pernah dapat di kejadian waktu di tempat tugas saya itu. Jadi mereka perangkat desanya itu tidak main, jadi otomatis dia punya ketua pemuda juga tahu mau ini mau itu terserah. Nah kayak gitu itu kan hal yang salah. Berarti programnya itu tidak jalan. Dia punya kepala desa itu dia tidak kasih perintah, maksudnya ini ya tugas ketua pemuda seperti ini, biar dia tahu dia punya tugas tanggung jawab gitu. Iya. Lagi-lagi orang tua di sini juga harus berperan penting untuk mendukung anak muda. Ya itu, anak muda ini harus didukung. Jadi saya kembali ke Afandi sendiri. Tadi pertanyaan yang tadi itu terkait dengan eksistentif Afandi di Kelurahan Ngade ya. Kemudian juga saya melihat miris sekali, ada banyak masjid-masjid yang di kota Ternate terutama itu remaja masjidnya kurang aktif. Padahal ketua remaja masjid Maluku Utara sangat aktif. Bahkan kalau ada 10 remaja masjid kasih jadi 1 baru bisa dapat ketua remaja masjid provinsi ya. Bukan bicara kehebatan, tidak, tapi ini menjadi PR kita bersama. Mari anak-anak muda, kalau kita bisa memakmurkan rumah-rumah kita di rumah sendiri, bagaimana dengan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin dalam hal ini harapan juga di Kelurahan Ngade, jangan cuma membentuk ketua pemuda, tapi harus ada remaja masjid situ. Jadi kalau masjidnya sudah ramai, saya yakin juga kampungnya juga ramai. Jadi kalau dibentuk iman dan takwa anak muda ya di satu-satu masjid yang di seluruh masjid yang ada di Maluku Utara ini, terkhusus kota Ternate, saya yakin dengan anak muda terbentuk di situ, kemudian aktif di dalam kegiatan keagamaan, pasti akan dia menular di kampung sekitar di situ, seperti itu. Jadi mungkin ada yang ingin bertanya, silakan di 0821 0821 94 14 25 atau di 0921 31255521 atau di WhatsApp 0822 83 32009. Karena dari tadi belum ada yang masuk. Ternyata sudah ada yang masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Yasin ya di Mangga 2. Iya, Pak Yasin. Bagaimana nih kabar nih? Tadi malam sudah menyapa saya, sekarang juga menyapa saya di sini. Ini tema kita, peran pemuda sebagai calon pemimpin masa depan. Hadir di ruang dengar kita bersama ada 2
Anak muda yang pertama Serda Fajrin, anggota Korem 152 Babula Maluku Utara, dan juga Afandi Mdin SH, pemuda Kelurahan Ngade, Ternate Selatan. Silakan ingin bertanya kepada kedua narasumber. Yang pertama saya Haikal, saya tanggapi itu yang artinya dari Ngade. Iya. Artinya pemuda itu kan di Ngade semua seperti yang hadir di situ. Iya. Sebagian itu kan dia jadi penonton saja. Kalau dia jadi penonton saja ya terjadi masalah. Tapi kalau dia jadi satu kelompok yang untuk dia tidak setuju yang tadi yang hadir di RRI itu. Afandi. Kalau Pak Fandi. Kalau Pak Fandi bikin sebagian pemuda yang bikin bagus. Tapi ada sebagian itu kan hanya nonton saja baru dia tantang begitu. Terus yang dari Korem lagi. Seperti itu lagi. Jadi tidak semua pemuda yang bergabung. Jadi padahal ini pemuda itu harapan bangsa. Begitu. Saya. Tapi kadang-kadang kita di sini kan pemuda itu harapan pemudi saja sebagian. Ini yang jadi masalah. Tapi yang bagus, sebagian dia tantang. Gitu. Sama saja di Mangga Dua sini begitu lagi. Sebagian itu bagus. Tapi sebagian tidak seperti itu. Iya. Ini yang jadi masalah. Sebagian itu dia jadi terlota saja. Ini yang menjadi masalah. Iya. Jadi mungkin di 2022 ini yang cara bagus itu lebih buang sudah. Iya. Supaya menghadapi 2023 yang lepas sambut ini kita bikin yang bagus-bagus. Supaya kita punya Maluku Utara yang dia maju. Begitu. Jangan Baik. semua kon dia jadi yang cara bagus itu kan. Iya. Kita khawatir itu yang satu yang lalu saya bilang tuh. Iya. Pemuda harapan pemudi. Nah, ini yang jadi masalah. Gitu. Terus Pak dari Korem. Ya mudah-mudahan kita punya pemuda-pemuda ini yang lepas sambut ini jangan semua harus menuju di Masjid Raya untuk dengar itu zikir sana. Iya, hari Tapi Sabtu. tadi akan tidak semua, sebagian itu kan akan dia menuju dengan botol-botol itu, air pandai itu. Nah, ini yang jadi Coba masalah. kalau konser yang kemarin tuh, akan rame itu. Nah, sebagian itu kan dia tidak ikut di sana. Tapi sebagian itu dia hanya duduk di sini, baru dia di tempat-tempat yang tertentu, baru dia miliki dan nikmati itu air pandai itu. Ya, saya kenal air pandai itu. Air pandai ini kan banyak, dia pengaruh orang cukup banyak. Tapi yang bikin yang bagus-bagus ini kan kurang begitu. Ya, itu untuk sementara begitu, untuk masukan saja. Baik. Haikal. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di 082194142525 atau di 092131255521 bagi Anda yang ingin ikut bertanya kepada narasumber yang hadir sekarang di studio Pro 1 RRI Ternate. Ada Serda Fajrin, anggota Korem 152 Babula Maluku Utara. Ada Afandi Mdin SH, pemuda Kelurahan Ngade, Ternate Selatan, dengan tema peran pemuda sebagai calon pemimpin masa depan. Mungkin ditanggapi terlebih dahulu tadi pertanyaan yang masuk, silakan. Sedikit menanggapi pertanyaan yang kemudian tadi disampaikan oleh orang tua kita di Mangga Dua ya. Iya, Pak Yasin di Mangga Dua. Yasin di Mangga Dua. Jadi soal yang tadi disampaikan, memang saya terlepas dari itu sepakat juga apa yang disampaikan oleh orang tua kita tadi soal. Yang perlu saya jelaskan di sini adalah kita, misalnya tadi kan dia lebih spesifik ke Kelurahan Ngade, saya jelaskan lebih spesifik ke Kelurahan Ngade. Jadi banyak ikhtiar baik yang telah dibangun untuk mempersatukan ini pemuda di Kelurahan Ngade ini. Jadi berbagai macam cara yang telah lakukan, tapi lagi-lagi menemui hasil yang tersesuai dengan apa yang harapkan. Ya, baik, kita tahan dulu, nanti kita sambung kembali jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah, Pak Imam Ngade. Ya. Pak Imam suara nih paling khas. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Bu Haikal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Kali ini saya sangat sekali Bapak Barak ini dengan adanya tema-tema
Kebetulan hari ini juga saya mendengar satu narasumber di atas Ngade. Yang mana sekedar sampaikan menyangkut pemuda-pemuda yang ada di Ngade ini. Iya. Nah, di sinilah saya sampaikan kepada narasumber dari Korem ya. Iya, dari Korem. Kalau Bapak narasumber dari Korem, ya mudah-mudahan hari ini apa yang disampaikan bisa tuntas dengan adanya tema-tema yang ada pada siang Jumat Mubarak hari ini. Iya. Saya sanjung sekali mengenai pemuda-pemuda. Ini perlu bimbingan, saya kira. Menyangkut bimbingan ini haruskan di jalan, kemudian juga sosialisasi. Ini perlu. Sehingga Bapak Korem ini juga selaku orang keamanan, ya. Sehingga boleh juga misalnya Jumat di masjid-masjid untuk memberikan sekedar untuk ilmu kepada pemuda-pemuda yang ada. Ketika saya dengar tadi menyangkut pemuda yang ada yang disampaikan tadi itu. Nah ini ya saya kira ini semua ini perlu bimbingan. Bimbingan ini adalah artinya kemudian Bung Pandi tadi sudah masuk di siaran RRI menyangkut pemuda ini perlu bangkitkan dengan adanya cara yang sudah dapat ilmu yang mana sudah diajar itu. Saya kira semua ini kembali kepada kita semua. Kalau kita tinggal diam berarti akan runtuh. Kalau kita diajarkan untuk menjadi seorang yang terbaik, itu tergantung pada kita yang ada seperti bapak-bapak narasumber yang ada di Jumat Mubarak hari ini, termasuk Bapak Tentara di Korem itu. Iya. Saya kira itu perlu sosialisasi, itu perlu jalan, perlu berikan pengertian lebih jelas lagi. Terima kasih. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam Ngade, Pak Imam P.Ana ini ada di sini, Pak Imam Afandi MDin SH. Mungkin bisa ditanggapi lanjut disambung kembali jawabannya tadi. Jadi saya lanjutkan kembali soal yang tadi. Jadi tadi soal-soal yang lebih urgent terkait dengan perilaku pemuda. Jadi kayak tadi disampaikan di akhir tadi saya sempat. Jadi nanti di akhir tahun nanti ada kegiatan zikir bersama diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Nah, di saat yang bersamaan tadi juga disampaikan soal akan ada perkumpulan yang berkumpul untuk menikmati tadi yang disampaikan tadi. Iya. Air apa? Air pintar. Air pintar. Nah, sebenarnya kalau kemarin tuh saya sempat diskusi banyak sekali tuh diskusi soal tuh prihatin dengan keadaan pemuda atau yang baru-baru mau masuk usia-usia yang. Nah itu sepakat tadi yang disampaikan soal itu. Dong kerja cuma begitu. Tadi abang juga sampaikan soal kehidupan misalkan ya negatif, pemikiran masyarakat negatif karena memang dulu perilaku negatif begitu. Hari-hari babin habis pukulai misalnya yang temuikan begitu. Saya sempat dengan teman-teman diskusi soal itu. Juga sesali dengan apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman itu, tapi lagi-lagi kembali ke orang kan terbikin ruang. Sebenarnya harus hadirkan sebuah ruang untuk membatasi orang kan ini faktor lingkungan nih. Jadi lingkungan yang sebagai itu harus hadirkan lingkungan baru, misalkan bangun semacam satu wadah untuk rangkul pada orang. Misalnya kalau bikin kegiatan-kegiatan atau bikin satu perkumpulan yang baca cerita di luar dari baca cerita minuman. Nah dengan sendiri itu kan karena memang aktivitas kesibukan gabung itu lingkungan yang ini nih. Jadi kesibukan yang itu kan akan bikin lagi. Nah ini kalau bangun satu ruang untuk backup ruang itu ada semacam lawan begitu. Ruang yang minum lingkungan yang negatif. Harus bangun semacam lingkungan yang positif supaya rangkul kamar begini dia sebenarnya mau bikin sia-sia. Nah, ini ada DP. Ada DP wadah. Ada satu wadah yang akan bikin bangunan supaya akan muncul kemudian kreativitas misalkan. Apa yang ini kelebihan sebenarnya apa? Karena minum itu bukan kelebihan sebenarnya. Merugikan. Nanti kan dampak negatifnya kan lebih besar daripada dampak positif. Kemarin semoga hasil dari musyawarah ini dia selesai dan dia bisa menghasilkan pemimpin
yang lebih peduli lagi terhadap pemuda, tong akan bikin banyak program yang tadi nanti juga tong juga nanti langsung eksekusi sekalian dengan yang saya sampaikan soal perbincangan tong yang tadi. Jadi karena masalah misalnya remas, jadi yang menyangkut dengan keagamaan ini kan pemilihnya sedikit, Ustaz. Iya. Kalau tong lihat posisi sekarang ini, jadi banyak yang lebih ke hal-hal misalnya, ya pokoknya di luar keagamaan lah, apalagi sambain kan kewajiban semua, Ustaz. Cuma tong terberpikir soal-soal yang kayak instan kayak begitu, tong lebih berpikir bikin kegiatan yang ada lebih faedah sedikit. Sambain ini kan terfaedah, misalnya bukan maksudnya ini saya sampaikan menurut dengan banyak apa yang tong berpikir di luar sana tuh. Apalagi sambain waktu, apalagi sambain misalnya perasa juhur, ada kesibukan, tong pasti yang lebih nanti baru masih ada dohor-dohor yang besok yang lusa gitu lagi. Tong kasih habis gini nanti bro. Nah, tugas orang sebenarnya untuk meminimalisir keadaan-keadaan atau kejadian-kejadian negatif yang kemudian sering dilakukan oleh teman-teman remaja bahkan sampai pemuda, yaitu tong harus bangun lingkungan positif baru yang lihat dong ini bagaimana tong bangun sesuai dengan apa yang dong mau. Jadi kesannya kreativitas dorang itu bisa muncul dan nanti sebentar nanti kan dia bisa berfaedah pada diri sendiri. Misalnya kayak dong itu ada keahlian misalnya menulis kaligrafi misalkan, tapi karena memang tara ruang untuk orang bikin ruang itu, dong tara bisa dapat ruang itu, makanya dengan sendirinya dong itu kata kalau tong bikin ruang misalnya, mana keahlian tong bisa lihat, soalnya itu bagus tulisan misalkan, nanti bikin tulisan kaligrafi boleh, gitu kaligrafi bagus nih kan tong bisa promosi misalkan, orang lihat ada punya nilai tukar begitu. Jadi itu program yang nantinya Sabanta dan tong bikin. Ada juga di Ngade sana kan banyak kintal kosong tuh. Banyak lahan kosong bisa digunakan untuk menanam tuh, hasilnya bisa dijual. Itu kan luar biasa. Jadi pemuda disibukkan juga dengan kreativitas seperti menanam-nanam begitu, seperti itu. Ya, kalau dari Pak Serda Fardin silakan. Ya, kalau dari saya itu tadi pertanyaan yang masuk. Ya. Pertanyaan yang kedua atau pertanyaan pertama nih? Dua-dua. Kalau yang pertama itu menyangkut dengan disampaikan masalah pemuda, minuman keras. Itu kembali di orang tua juga. Walaupun kita mau bikin aturan kayak bagaimana, tapi kalau dari orang tua juga dia tidak membina anaknya juga, otomatis akan kayak gitu. Tetap karena kehidupan sekarang itu yang saya lihat sekarang ini, seorang pemimpin saja, seorang kepala desa, dia mau ambil keputusan saja, dia berpikir jangan sampai masyarakat ini dia tidak senang sama dia. Masyarakat sekarang itu kebanyakan mereka lebih ini dari minuman keras itu sangat, pokoknya paling ini tidak bisa dihilangkan. Kita cuma dari kepolisian sudah memang mencoba untuk sweeping, tetap ada saja. Jadi kita tidak bisa menyalahkan hal itu. Cuma kembali ke kita punya diri masing-masing. Makanya banyak mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Jadi ingat mati. Jadi saya sampaikan kepada masyarakat seputaran Kota Ternate ini, kalau boleh itu sering berkunjung di tempat-tempat kuburan. Terus kalau ada orang yang meninggal tuh datang ke sana terus angkat itu mayatnya, biar rasa bahwa suatu saat nanti kita akan diangkat seperti itu. Nah, di situ kan kita punya pemikiran, hidup di dunia ini sebenarnya apa sih yang kita cari? Betul. Nah, ujung-ujungnya mati juga. Terus kita masa mau mati dengan keadaan mabuk? Kan banyak itu, sudah mabuk, bawa motor, kecelakaan, banyak terjadi di Maluku Utara ini banyak. Jadi di situ kembali kita saja. Walaupun kita babinsa, babingan tikma, kepala desa, ketua pemuda, mau tekan model apa saja, tapi kalau memang ya kayak dia punya lingkungannya kayak gitu, kita tidak bisa ini. Tapi kita sebagai TNI, Polri, kita tuh sudah punya program, berusaha masuk untuk merangkul. Jadi itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua yang saya jawab untuk Pak Imam Ngade itu, Pak Imam Ngade untuk sosialisasi untuk TNI untuk ke masyarakat itu tergantung dari desanya atau ketua-ketua adat-adat atau apa tuh, dia punya toko-toko masyarakat yang ada di kampung itu, terus minta
datang ke Korem, datang ke pimpinannya, terus bikin surat atau minta kalau boleh kita membutuhkan ini, atau ke Kodim juga bisa karena ini kan kewilayahan Kodim juga. Nah, terus minta kalau boleh dari kita ini bisa melakukan sosialisasi tentang ini untuk pemuda. Itu kan semua karena masyarakat kan dari rakyat untuk rakyat, kembali kepada rakyat. Jadi tidak usah ragu sudah. Pokoknya kalau menyangkut dengan masyarakat mau minta bantu kepada TNI, silakan. Karena TNI itu selalu terbuka untuk masyarakat. Allah, luar biasa. Baik, sudah tak terasa 1 jam kita membersamai pendengar yang ada di rumah. Sebenarnya ingin sekali lebih menambah waktu lebih banyak lagi karena waktu yang membatasi kita. Mungkin di akhir-akhir perbincangan kita pada pagi menjelang siang hari ini, saya minta closing statement terkait dengan tema kita pada hari ini, pemuda adalah pemimpin masa depan, dari kedua narasumber. Terlebih dahulu kepada Fandi, silakan. Oke, baik. Mungkin terakhir yang perlu sampaikan di kesempatan pagi hari ini menjelang siang hari ini, pemuda merupakan satu aset berharga daerah, kelurahan misalkan. Tanamkan prinsip bahwa pemuda merupakan pemuda merupakan agen of perubahan. Jadi pemuda dapat merubah. Jadi misalkan kayak Ayahanda Soekarno pernah menyampaikan bahwa berikan 1000 orang tua misalkan kan. Jadi jumlah yang begitu besar, tapi berikan 10 pemuda maka akan guncangkan dunia. Betapa eksistensi pemuda atau peran pemuda sangat luar biasa besar. Jadi harapan saya untuk pemuda khususnya di Provinsi Maluku Utara, bahwa mari kita letakkan eksistensi kepemudaan kita yang sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Ayahanda Soekarno, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih, luar biasa, singkat, padat dan jelas, dan bagus sekali penutupnya oleh Afandi M. Din SH, pemuda Kelurahan Ngade, Ternate Selatan. Selanjutnya Bapak Serda Farjin, anggota Koren 152 Babula Malut. Ya, yang terakhir untuk yang ingin saya sampaikan bahwa kepada pemuda bahwa ingat satu saja masalah, memperbanyak mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Kalau kita memperbanyak mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, insya Allah semua itu pasti ada jalan. Karena sehebat-hebatnya kita, tapi kalau kita lupa dengan Tuhan, berarti otomatis semua tidak akan berjalan dengan apa yang kita inginkan. Jadi saya ingin sampaikan juga kepada masyarakat, terutama di Maluku Utara ini, putaran Maluku Utara, bahwa sekarang ini orang tua kita itu sudah banyak yang sudah pergi meninggalkan kita. Jadi otomatis kita yang nanti akan ganti. Jadi kalau kita sudah tidak bisa lagi, lalu siapa lagi nanti mau ganti orang tua musisi? Contoh saya imam yang sekarang ini, kalau sekarang imam sudah tidak ada, lalu ada anak yang dibawa-bawa kalau tidak tahu, lalu buku tola saja begitu. Jadi harus ada pengkaderan dari orang tua. Jadi kita anak-anak muda sekarang minimal kita harus belajar, kita harus tahu. Iya, betul. Nah, itu. Jadi tahlil bukan khusus orang tua. Bukan khusus orang tua. Tapi orang tua juga harus ajak anak-anak muda untuk ikut tahlil. Bila perlu tangka di kaki, tarik ke sana ikut tahlil. Baik, terima kasih Bapak Serda Fajrin, anggota Korem 152 Babula Malut, dan Afandi M. Din SH, pemuda Kelurahan Ngade, Ternate Selatan. Ustaz. Ya, silakan. Ustaz teman-teman, promosi ulang yang tadi dalam bentuk yang lebih. Iya, silakan. Iya. Ya, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afandi Mdin, Ketua Komite Pemilihan Ketua Pemuda Kelurahan Ngade, menyampaikan sekaligus menghimbau kepada seluruh masyarakat Kelurahan Ngade agar di tanggal 26 Januari 2003 nanti, mari sama-sama kita ramaikan, kita sukseskan kegiatan pemilihan Ketua Pemuda Kelurahan Ngade periode 2023-2027. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi nanti ya semua ramaikan, bila perlu orang tua juga hadir di situ supaya ikut mendukung dan mensupport kegiatan-kegiatan yang nanti insya Allah
kalau ketua pemuda terpilih yang baru di Ngade ini bisa membawa dampak yang baik ke depan, terkhusus di Kelurahan Ngade. Lebih bagus lagi nanti Kelurahan Ngade, walaupun dia berada di daerah selatan sana, nanti dia bisa jadi yang paling bagus di antara kelurahan-kelurahan yang lain yang ada di Kota Ternate. Insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, saya mengajak kepada seluruh pendengar setia obrolan Jumat Mubarak, bisa Anda ikuti kembali obrolan ini di channel YouTube Khazanah Mubarak. Mudah-mudahan insyaallah apa yang disampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa dibagikan ke seluruh kerabat-kerabat Anda dimanapun mereka berada, dan mudah-mudahan dengan obrolan ini bisa menambah wawasan bagi kita, terkhusus generasi muda-mudi Maluku Utara. Saya Muhammad Haikal Dapitan, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kedua narasumber. Insya Allah bisa kita bergabung kembali di acara obrolan Jumat Mubarak ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi seluruh pendengar di Jazirah Maluku Kiaraha. Baik, terima kasih. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.